Kita kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris, kemudian juga Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriawan Salim, dan juga pengamat pendidikan Mas Indra Karismiaji. Tadi sebelum jeda kita terputus soal sebenarnya tujuannya adalah baik ketika pendidikan atau dunia pendidikan kita paling terpukul. Anak-anak kita harus belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh, bahkan juga hasil survei mengatakan banyak anak yang bosan, orang tua juga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anak-anak mereka dengan tugas yang banyak dari sekolah. Ada ancaman learning loss yang harus bisa ditebus 9 sampai 10 tahun ke depan. Ini adalah yang kami kutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kita belajar secara jarak jauh selama pandemi COVID-19 yang juga kita belum sama-sama tahu ya. Nih Pak Wali, Mas Satriawan, dan juga Mas Indra, kapan nanti pandemi ini akan berakhir. Tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menghindari, memperkecil kemungkinan learning loss ini. Tadi saya sempat berbincang dengan Mas Indra soal sebenarnya bisa hasilnya bahkan lebih baik, bukan learning loss, tapi learning gain. Gimana caranya untuk bisa sampai ke tujuan itu? Karena kalau kita lihat belajar tatap muka ini kita banyak sekali kendala, terutama dari masalah internetnya, mengajar anak-anak untuk tetap bisa stay di gawai mereka selama beberapa jam itu kan agak sulit ya? Ya, betul, sepakat. Jadi kembali analogi saya, menanak nasi menggunakan rice cooker itu caranya beda dengan menanak nasi menggunakan dandang. Hasilnya pun juga rasanya beda, teksturnya beda kan. Tapi dua-duanya kita sebut nasi. Walaupun yang satu lebih keras, ya kan, ada kerak nasinya, yang pakai rice cooker lebih halus kan begitu. Kalau ditanya enak mana, ya tergantung selera kan begitu. Nah sama, belajar juga begitu. Belajar dengan cara digital, caranya sangat berbeda dengan cara tradisional. Kalau sekarang adalah alatnya digital, tapi cara ngajarnya masih tradisional. Terbukti tadi kan modelnya adalah guru pakai Zoom, guru pakai Teams, tapi nyerocos terus menjelaskan dari pagi sampai siang. Itu 2 menit saja, anak sudah mulai mematikan videonya, sudah membuka aplikasi yang lain. Caranya tidak seperti itu. Karena itu masih menggunakan pola yang kita sebut synchronous learning atau pembelajaran langsung. Sedangkan model yang sekarang itu kita harus menerapkan yang namanya asynchronous learning atau flip classroom disebutnya, kelas yang dibalik. Artinya nggak perlu lagi guru tenaga pendidik kita sudah sampai sana belum kemampuannya? Nah problemnya selama 1,5 tahun tidak pernah disiapkan oleh Kemendikbud. Kemendikbud masih menerapkan program-program yang seolah-olah kita tidak ada pandemi. Kan bahkan tadi saya katakan, yang ditunjukkan ke masyarakat justru mengatakan kalau tidak PTM, kalau tidak tatap muka, hasilnya pasti negatif. Jelek gitu ya. Dan itu yang sekarang tertanam di pikiran masyarakat. Makanya semuanya nggak bisa sekolah harus tatap muka, begitu yang ada di pikiran orang tua ya. Padahal kita ini eranya sudah era digital loh. Kita justru harus menyiapkan anak didik kita untuk memang sudah terbiasa bekerja, memanfaatkan alat kerja yang basisnya digital. Sekarang kita mau kerja jadi driver ojol aja harus punya gawai, harus online, harus punya kuota kan gitu. Tapi kan kalau sekolah-sekolah yang kesulitan dengan gawai, dengan kuota, itu kan berarti untuk bekerja sebagai seorang driver ojol saja sekolahnya nggak siap. Ya kan? Ini makanya hasil survei yang dilakukan sama P2G ini adalah persetujuan orang tua untuk dimulainya pembelajaran tatap muka. Ini kan hasilnya 43% ya Mas Satriawan ya. Ini boleh ditanggapi apa yang disampaikan Mas Indra? Ya, kalau berbicara tentang pedagogi digital, ini diskusi yang menarik ya. Kalau saya pernah baca juga misalnya seorang pedagog dari Inggris itu mengatakan begini Mas Indra ya, pedagogi digital adalah bukan pedagogi gitu ya, tapi ini namanya get biesta gitu ya. Nah, tapi oke lah itu konteksnya yang lain. Dalam kondisi pandemi sekarang tentu metode yang seperti ini yang bisa kita lakukan dengan cara PJJ blended learning misalnya. Beberapa daerah Mbak sudah melaksanakan misalnya blended learning. Tetapi kembali ke yang tadi saya sepakat bahwa ada minimal 4 faktor yang mampu mendukung ya
PJJ kita ini maupun PTM kita itu berkualitas. Yang pertama adalah kompetensi guru. Ini saya sepakat dengan Mas Indra tadi ya. Kompetensi guru, apakah guru sudah memiliki kompetensi yang memadai dalam mengajar campuran yang kita sebut dengan blended learning itu. Jadi separuh siswanya di kelas, karena kan Pak Menkes mengatakan hanya 25% maksimal kalau yang sudah boleh masuk itu gitu kan. Sisanya PJJ online. Tapi guru mengajar berbarengan, berarti kompetensi tadi ya, kompetensi guru. Nah, yang kedua adalah faktor dukungan infrastruktur. Nah, ini penting. Bagaimana dia mau PJJ, bagaimana dia mau berbicara pedagogi digital tadi, tapi internetnya nggak ada gitu ya. Bahkan ada yang nggak punya gawai. Kawan-kawan kita, yang guru pun di beberapa daerah itu ada yang tidak punya gawai pintar seperti kita, apalagi murid gitu kan. Dan internet misalnya gitu. Nah, dua dukungan itu. Kemudian dukungan ketiga adalah anggaran. Ini saya rasa juga penting ya. Apakah APBD Ini kita itu didengar sama Pak Wali Kota juga termasuk kalau misalnya untuk Depok ya? Betul ya, karena minimal 20% kan APBD. Nah, apakah ada anggaran untuk mendukung kebutuhan tadi gitu? Pembelajaran jarak jauh ini. Betul ya, PJJ ini. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur, kompetensi, anggaran. Nah, minimal tiga ini. Nah, tiga-tiganya saya rasa ya sekarang ya belum gitu ya, termasuk juga yang tadi yang saya rasa cukup besar, kompetensi guru. Kita kan jujur saja selama PJJ ini kan memindahkan kelas ke depan layar. Nah, padahal itu berbeda ya, mengajar di depan layar dengan mengajar melalui layar itu saya rasa berbeda gitu ya. Belum lagi kalau kita berbicara secara filosofisnya gitu, apakah betul-betul mampu efektif pembelajaran berbasis digital ini secara filosofis, kalau tadi Gerd Biesta mengatakan bahwa pendidikan digital itu bukan pendidikan, gitu kan, karena tidak ada yang namanya physical kehadiran fisik gitu dari guru. Ya kan, kehadiran fisik itu diharapkan justru mampu memotivasi, mampu membangun karakter kehadiran fisik itu. Jadi kita memang tidak bisa juga secara ekstrim menegasikan kehadiran fisik guru. Makanya jalan tengah saya rasa tadi ya. Kehadiran fisik guru ini bisa ditutupi dengan kompetensi guru yang harusnya bisa lebih aktif dan juga kreatif ketika mengajar meskipun jarak jauh atau daring. Saya mau ke Pak Wali Kota dulu. Pak Idris, tadi disinggung soal anggaran, kemudian juga infrastruktur. Apa yang sudah dilakukan pemerintah Kota Depok? Ini kan masuk ke zona merah, artinya semua sekolah yang ada di Depok ini pembelajarannya secara jarak jauh. Apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok membantu dari sisi anggaran, membantu dari sisi infrastruktur? Apa saja yang sudah dilakukan? Terima kasih Mbak. Saya setuju apa yang dikatakan Pak Indra tadi ya, bahwa ini masalah perubahan mindset. Kami pertengahan tahun kemarin itu sudah berpikir bahwa bagaimana kita minta kepada guru-guru untuk berinovasi dalam mengajar di pembelajaran jarak jauh di PJJ ini. Makanya beberapa fasilitas yang kita berikan untuk masyarakat dan PJJ, pertama tentang masalah WiFi. Kita sudah memberikan sejak tahun kemarin WiFi itu setiap RW. WiFi gratis ya, WiFi gratis dari APBD, setiap RW itu masing-masing 2, bahkan ada yang sampai 5. Kenapa? Karena tergantung kepadatan dan jumlah. Ini perangkat WiFi ya Pak ya? WiFi. Nah, WiFi. Kuotanya tapi diisi kan ya Pak Wali? Ya. Kuotanya tapi diisi kan? Oh iya, selalu. Dan kita memberikan ini Pak, kita memberikan kampung siaga berbasis RW itu tadi untuk dana-dana stimulasi. Dan juga dana operasional di setiap kelurahan itu kita berikan untuk tadi WiFi antaranya untuk semuanya. Dan kita mengikut sertakan stakeholder yang lain seperti yang saya katakan tadi, misalnya DPA-PMK, ya Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. Ini dari sisi parentingnya, ini perlu. Jadi orang tua ini bagaimana mengasuh anak ketika dia harus belajar di rumah. Banyak orang tua yang nggak sabar, nggak terbiasa. Itu harus kita biasakan. Dan sebelumnya sejak 3 tahun yang lalu kita sudah mengadakan yang namanya sekolah pranikah dan sekolah ayah bunda. Ini masuk tentang masalah pendidikan parenting, pengasuhan anak bagi para orang tua. Ini yang dikelola juga oleh ibu-ibu PKK. Dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka tadi mengeroyok. Jadi kerja ini bukan kerja orang-orang pendidikan saja. Pendidikan ini sangat terkait dengan hal-hal yang lainnya. Termasuk kita kemarin sudah buat klinik belajar misalnya.
Pak Wali sudah berjalan, kita pandemi kan sudah berjalan 1,5 tahun ya. Yang Anda sampaikan tadi dievaluasi nggak sih Pak Wali? Contohnya apakah memang benar WiFi itu hanya dipakai untuk belajar? Apakah ada kekurangan di sana-sini ketika ada anak mungkin yang masih belum mendapatkan gawai ketika orang tuanya harus bekerja dari rumah menggunakan gawai yang sama? Dipastikan nggak kalau semua infrastruktur alat untuk digunakan sebagai bahan selama belajar ini cukup untuk warga Anda yang ada di Kota Depok? Ya, paling tidak yang namanya kekurangan, yang namanya kelemahan pasti ada lah. Ya, dalam zaman anak-anak cerdas, pinter-pinter seperti ini pasti ada itu. Tapi memang evaluasi secara umum yang selama ini, itu dalam pantauan Pak RW kami yang luar biasa kerja-kerjanya, yang kami kasih tugas, yang kami kasih stimulan, yang kita kasih uang insentif ya per bulannya, itu yang akan kita lakukan penekanan. Dan juga teman-teman adik-adik kita dari anak-anak remaja, kita punya ikatan-ikatan remaja ini, mereka juga kita menjadi relawan-relawan di setiap RW. Kalau masalah kebocoran, masalah kenakalan itu sulit memang kita hindari, Mbak. Jadi itu kekurangan yang harus kita evaluasi terus. Yang penting, yang paling dibutuhkan semua faktor-faktornya ini bisa dilengkapi dan juga bisa dimiliki oleh baik guru maupun political dari pemerintah juga, bahwa ini permasalahan pendidikan masalah serius, bukan masalah guru-gurunya saja, tapi sangat terkait dengan hal-hal yang lain termasuk infrastruktur. Internet harus masuk ke desa-desa. Coba diutamakan. Tapi di Depok sudah terjamin ya Pak ya, nggak ada gangguan sama sekali untuk infrastruktur ya? Kalau nggak ya, gangguan ada. Tapi secara umum berjalan dengan baik. Oke, baik Pak Wali. Saya mau ke Mas Indra lagi. Mas Indra tadi Mas Satriawan mengatakan ada kompetensi guru. Ini juga sudah Anda sampaikan tadi ya, infrastruktur, anggaran APBD harus ada. Ini mengalir juga bantuan kepada orang tua yang anak-anaknya ini mengikuti PJJ, utamanya mereka yang kurang mampu begitu ya. Menurut Anda ada lagi yang kurang di sini? Apa yang perlu dilengkapi? Gini, kalau kita mau bandingkan sama negara tetangga kita yang besarnya cuma segede kecamatan di Indonesia ya, sekolahnya cuma 300, mereka itu dari tahun 1997 sudah punya yang namanya ICT Master Plan in Education. Jadi bagaimana menerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan sejak tahun 97. Dan sekarang mereka sudah masuk fase keempat, begitu ada pandemi mereka nggak masalah. Udah mau siap. tatap muka, mau online. Nah kita yang 17.000 pulau, yang 200.000 sekolah, nggak punya planning sama sekali. Dan bahkan dari 1,5 tahun kemarin tadi, bukannya kita memulai membenahi bagaimana PJJ ini menjadi efektif, malah didorong untuk ayo kita balik lagi PTM, ayo balik lagi PTM. Itu problem besarnya. Jadi saran saya satu, ayo kita punya mindset yang baru kalau pendidikan Indonesia harus dimodernisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ke sana kita butuh leadership dari Kemendikbud. Nah sekarang coba kita lihat, dari sejak PPKM darurat saja, tidak pernah ada menteri pejabat Kemendikbud yang bicara. Ini PPKM darurat, mau bagaimana pelaksanaannya. Jadi kita dibiarkan saja dengan mindset tadi, kalau tidak tatap muka, pasti hasilnya negatif. Akhirnya pelaksanaannya kan juga setengah hati kan. Baik orang tua, baik guru, baik siswa sendiri kan gitu. Nah ini ayo kita mulai perlahan-lahan, kita benahi. Dan tentunya tidak bisa otomatis satu Indonesia berubah semuanya kan begitu. Makanya saya juga menyarankan di Kemendikbud, buatlah pusat komando pembelajaran selama pandemi. Yang akan mengontrol, yang akan melihat bagaimana pembelajaran dari Sabang sampai Merauke. Ini kan kondisi darurat kan gitu. Artinya kalau tadi daerah yang nggak ada gawai, nggak ada sinyal, jangan dikasih bantuan kuota. Kirim buku kan gitu, supaya anak-anak bisa belajar secara mandiri misalnya seperti itu. Guru disiapkan untuk bisa mengajar
dengan jauh lebih efektif melaksanakan yang tadi saya katakan namanya adalah asynchronous learning. Jadi asynchronous learning itu nggak pakai jadwal, Mbak. Kalau tadi kan Mbak Medok mengatakan ini kan susah kalau setiap anak belajar dengan waktu yang sama, sedangkan satu rumah gawainya cuma satu, bapaknya juga pakai, ibunya untuk juga kerja. pakai. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, sekarang semua mindsetnya masih mindset Harus lebih lama. dinamis dan juga fleksibel, dan ini butuh kejelasan juga nantinya kepemimpinannya seperti apa dari Kementerian Pendidikan yang akan melit ini semua sampai nanti kita akan keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Muhammad Idris, Wali Kota Depok, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Mas Satriawan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, dan juga Indra Harismiaji, pengamat pendidikan. Semoga ada solusi baik dan juga pihak dari pemerintahan dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendengar diskusi kita pagi hari ini supaya learning loss ini bisa kita cegah dan juga anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan juga tidak terpapar dari COVID-19 apapun kebijakan nanti akan diambil. Terima kasih Pak Idris, Mas Satriawan, dan juga Mas Indra. Sehat selalu. Sama-sama.